calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri Kecamatan 2, Kecamatan Sabang, Kabupaten Pandeglang, yang alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini saya tidak sendiri, ditemani dengan Ibu Neni dari SD Negeri Kecamatan 2, Kecamatan Sabang, Kabupaten Pandeglang. Beliau adalah guru kelas 5. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah Bu. Baik Bu, pada kegiatan pagi hari ini saya akan mewawancara Ibu, melaksanakan wawancara observasi supaya nanti pas kegiatan supervisi di dalam kelas itu supaya lebih siap dan Ibu juga lebih memahami tentang bagaimana supervisi itu. Nah, baik Bu, langsung saja ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan sebelum nanti pas jalan pembelajaran. Pertanyaan yang pertama nih Bu, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai itu seperti apa? Baik Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Tujuan pembelajaran yang akan saya capai pada kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan, bahwa siswa dapat memahami, mengidentifikasi, dan dapat mengurutkan rantai makanan pada ekosistem sawah. Menurut saya itu tujuannya. Jadi tujuannya supaya siswa itu lebih memahami bagaimana rantai makanan yang ada di sawah. Sesuai dengan lingkungan kita kan tentang pertanian. Nah, kemudian yang kedua, pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana area pengembangan yang ingin dicapai area pengembangan? Pada intinya, yang ingin saya capai adalah bagaimana hubungan antar organisme dan juga siswa dapat memahami, mengetahui dampak dari terganggunya sistem ekosistem yang ada di sawah tersebut. Jadi area pengembangan itu dampaknya apabila ekosistem yang ada di sawah itu terganggu. Jadi dampaknya kalau misalkan terganggu itu nantinya seperti apa? Jadi siswa itu harus tahu gitu. Nah, selanjutnya Bu, untuk rancangan pembelajarannya, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin diterapkan di kelas nanti pada saat dilaksanakan supervisi? Yang ingin saya terapkan, saya akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi dan dalam model PJBN. Jadi si anak ini agar bisa menghasilkan produk dari kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan dan sesuai dengan minat dan bakat mereka. Jadi nanti rancangan pembelajaran itu menggunakan rancangan yang menghasilkan produk pembelajaran berdiferensiasi supaya siswa itu lebih lebih aktif ya, lebih memahami. Kenapa Ibu memilih pembelajaran berdiferensiasi? Menurut saya pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang mengedepankan minat dan bakat mereka. Seperti yang akan saya laksanakan, ada minat siswa yang menggambar, ada minat siswa yang membuat diorama, dan ada juga minat siswa yang sukanya menulis. Jadi dari kegiatan mereka tersebut, mereka dapat lebih mudah memahami pembelajaran yang akan saya laksanakan. Jadi intinya siswa supaya lebih memahami sesuai dengan bakatnya, sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan bakatnya. Bagus sekali rancangannya, rancangan pembelajarannya disesuaikan dengan keadaan siswa, kemauan siswa itu seperti apa. Jadi ada yang menggambar, ada yang menulis. Nah, selanjutnya nih Bu, pertanyaan yang keempat, bagaimana mengenai
pembelajarannya. Jadi media pembelajaran yang akan digunakan ibu nanti di kelas. Medianya pastinya berkaitan dengan media audio visual dan juga media cetak. Saya menggunakan audio visual karena siswa ini sangat tertarik dengan hal-hal yang terlihat dan juga audio itu kan terdengar. Jadi mereka sangat tertarik kepada hal-hal yang bisa dilihat dan bisa didengar. Dan untuk media cetak, mereka yang bisa menulis dan mengikuti gambar seperti mereka yang suka menggambar, akan media yang akan saya gunakan tentunya menggunakan media audio visual dan media cetak. Mengapa saya menggunakan media audio visual? Karena peserta didik ini sangat tertarik kepada hal-hal yang bisa dilihat dan bisa didengar. Dan mereka pun akan lebih, menurut saya, dan mereka pun akan lebih fokus terhadap pembelajaran yang akan saya berikan seperti itu. Jadi mengenai media, medianya menggunakan media visual ya, media gambar karena lebih seger gitu, lebih siap dalam menerima materi. Nah, baik Bu, pertanyaannya sudah terjawab semua dari pertanyaan pertama sampai pertanyaan yang terakhir tadi. Nah, kemudian saya akan nanti pas pada saat pelaksanaan pembelajaran di kelas, pelaksanaan kompetisi, saya akan mencatat kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Ibu, bagaimana jalannya pembelajaran di dalam kelas. Kemudian nanti setelah itu akan dilaksanakan wawancara setelah observasi, setelah wawancara setelah pembelajaran itu. Baik, nanti setelah pada saat pembelajaran di kelas, saya akan mencatat kegiatan jalannya pembelajaran dan juga apa saja yang akan baik nanti pada saat pembelajaran di kelas, saya akan mencatat kegiatan-kegiatan pembelajaran itu di kelas. Kemudian nanti akan diadakan wawancara lagi setelah pembelajaran Bu. Jadi nanti pada saat wawancara yang selanjutnya itu saya juga akan ditemani dengan tenaga praktik dari akan ditemani dengan tenaga praktik saya. Kemudian setelah melaksanakan wawancara kali ini, apa yang didapatkan dari percakapan kita kali ini? Apa yang didapatkan? Mungkin saya akan lebih fokus lagi, lebih mendalami lagi tentang pembelajaran saya. Apalagi saya juga didampingi oleh Bapak, tentunya saya harus lebih semangat, lebih fokus mengajar gitu ya. Baik Bu, jadi lebih persiapan lagi. Iya. Baik, terima kasih Bu atas waktunya. Nanti kita berjumpa besok ya, hari Senin ya. Iya. Karena hari Sabtu ya, Sabtu Iya. Bu, dan hari Senin kita akan melaksanakan seperti ini. Baik, terima kasih Bu. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarmu hari ini? Nah, tepuk satu. Bapak siap berdoa.
Dalam sebuah proses rangkaian makanan terdapat makhluk hidup, trans, dan produsen, konsumen, dan penggunaan. Siapa yang mau menceritakan informasi yang didapatkan dari menonton video tadi? Saya, Bu. Ya, silakan. Rantai makanan adalah peristiwa memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Oke, terima kasih buat Mara, tepuk tangan. Nyanyikan lagu Rantai Makanan 1, 2, 3. Siapa yang suka menulis? Iya, siapa yang suka menggambar? Iya, siapa yang suka membuat diorama? Iya, nah nanti kita kelompokkan sesuai dengan minat masing-masing ya. Sekarang kita bentuk kelompok. Nah, sekarang kelompok sudah terbentuk, ada kelompok harimau. Kelompok harimau minatnya apa? Menggambar. Paus sukanya apa? Buat diorama. Kelompok elang sukanya apa? Menulis. Nah, sesuai dengan kelompok masing-masing, Ibu akan memberikan tugas untuk kelompok harimau yang minatnya menggambar. Ibu kasih poster nih ya. Ini tugasnya kalian menggambar rantai makanan ekosistem sawah, sekaligus nanti kamu beri penjelasannya ya. Untuk kelompok paus, buat diorama ekosistem sawah sesuai dengan urutannya. Silakan ya, kerjakan. Untuk kelompok elang, Ibu siapkan teks bacaan. Silakan kamu gali informasi yang ada di teks bacaan ini ya. Paham tugasnya? Paham. Silakan kerjakan. Coba jelaskan apa yang dia gambar hari ini. Coba silakan. Ini padi sebagai produsen, padi dimakan tikus sebagai konsumen tingkat 1, lalu tikus dimakan ular sebagai konsumen tingkat 2, ular dimakan oleh elang sebagai konsumen tingkat 3, lalu elang mati dan menjadi mengurai atau dekomposer atau mengurai lalu menjadi pupuk bagi tanah liat. Iya, bagus sekali. Kasih tepuk tangan buat dia. Sekarang silakan jelaskan hasil dari diorama yang kalian buat. Diwakili oleh siapa? Dika. Oleh Dika. Silakan Dika jelaskan. Ini padi sebagai produsen, padi dimakan tikus ini sebagai konsumen tingkat 1, tikus dimakan ular ini sebagai konsumen tingkat 2, ular dimakan elang ini sebagai konsumen tingkat 3, elang makan diuraikan sebagai Diuraikan oleh apa ini? oleh jamur, Ya. elang mati. Mati diuraikan oleh jamur. Jamur sebagai dekomposer. Iya, kasih tepuk tangan buat kelompok elang. Coba silakan informasi apa saja yang kalian dapatkan dari buku bacaan tersebut. Coba diwakili oleh siapa? Mau Reno, silakan Mau Reno. Informasi apa saja yang didapatkan dari teks tersebut? Produsen adalah penghasil makanan. Konsumen adalah makhluk hidup yang memakan makhluk hidup lainnya.
rantai makanan. Rantai makanan adalah proses transfer energi makanan pada suatu ekosistem. Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan buat kelompok A. Sekarang kita ice breaking dulu ya, mau? Mau. Maju mundur kanan kanan. Maju mundur kanan kanan. Kesimpulannya bahwa rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup berdasarkan urutan tertentu. Dalam sebuah proses rantai makanan terdapat makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan dekomposer. Bagaimana perasaan kalian sekarang? Mengapa senang? Iya, karena sudah mendapatkan pelajaran yang bermanfaat untuk kita semua. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang mau memimpin doa? Saya, Bu. Iya, silakan. Siap, sebelum pulang mari kita membaca dan berdoa. Memberi salam Bu Guru. Salam. Selamat siang, Bu. Sampai ketemu besok. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, selamat siang Ibu Neni, Pak Asep. Selamat siang, Bu. Mohon izin mengganggu waktunya terkait kegiatan di modul 2.3 ya sudah dilakukan dengan rekan sejawat. Bagaimana Bu Neni proses pembelajarannya dari mulai pasca observasi yang kita lakukan? Menurut saya ya ini sudah bagus, sudah sesuai dengan pembelajaran yang akan dilakukan. Apa yang titik fokus pembelajaran yang kemarin dilakukan? Pembelajaran saya tujuan dari pembelajaran saya itu intinya peserta didik itu dapat memahami dan mengidentifikasi urutan rantai makanan pada ekosistem saya. Itu yang tujuan saya ajarkan kepada peserta didik sesuai dengan tentunya dengan kurikulum yang berlaku di saat ini. Apa lagi? Ada lagi yang memakai selain itu? Berapa kemarin Bu? Terus ini, ya. Mungkin ini pembelajarannya saya menggunakan dengan pendekatan pembelajaran yang diferensiasi dengan modelnya model PDB. Bagaimana Pak Asep? Apakah kemarin ada kendala atau ada kesulitan terkait mensupervisi Ibu Neni di kelas? Alhamdulillah nggak ada sih, Bu. Jadi sesuai dengan rancangan pembelajaran yang sudah dirancang Bu ini, dan berjalan dengan lancar dan juga pembelajarannya materinya disampaikan dengan baik. Dari praobservasi itu pasti ada kesulitan-kesulitan ya sebelum mengajar ya. Adakah yang kiranya Bu Neni takutkan sebelum proses pembelajaran dimulai? Yang paling saya takutkan itu sebenarnya bukan kalau pembelajaran itu kita membutuhkan setidaknya kita sinyal ya Bu. Ibu tahu sendiri mungkin sinyal di daerah kita sangat sulit, sinyal di HP ya Bu sangat sulit sekali. Nah persiapan itu yang saya merasa kesulitan sama sumber belajarnya juga Bu. Sumber belajar dari bukan dari buku tapi dari lingkungan itu. Jadi saya memilih mana nih yang cocok untuk anak dengan gaya belajar
tersebut, kemudian apakah ada yang tersampaikan atau ada yang terlewat tidak tersampaikan begitu? Menurut saya kemarin saya alhamdulillah tersampaikan semua Bu. Mungkin Ibu bisa melihat sendiri video yang saya Setelah observasian ada beberapa, tentunya ada beberapa masukan ya dari RPP yang sudah kita buat. Terkadang ada istilahnya masukan dari Pak ini membuat ya perkembangan saya kedepannya akan diperbaiki lagi ini apa mungkin kegiatan yang harus saya perbaiki di kegiatan yang akan datang, mungkin dari kesiapan untuk merencanakan pembelajaran tersebut. Tahapan apa lagi nih yang akan saya lakukan di kegiatan berikutnya seperti itu? apa nih Pak masukannya waktu kemarin dalam proses observasi, masukannya untuk bulan ini? Untuk masukannya, ya sebenarnya sih sudah bagus berjalan sesuai dengan apa materi yang akan disampaikan, tapi mungkin persiapan dari sarana prasarana dan juga jangan biasa aja ya, jangan harus kerja ya. Karena sama sih Bu, jadi kalau misalkan belajar kayak tadi juga kalau misalkan belajar dilihat sama teman gitu, sama ibu ya, sama orang lain, biasanya kayak apa ya? Grogi juga. Grogi ya, grogi. Padahal saya tadi nggak lihat loh Bun, ini saya baca, saya tulis gitu. Tegang ya rasanya. Apa kira-kira nanti rencana ke depan setelah merasa ya masukan saya ini kurang saya begini kelebihan, apa kira-kiranya yang akan ditingkatkan? Mungkin dari rencana saya, terus persiapan yang seharusnya saya harus berkonsultasi dengan siapa, berdiskusi dengan siapa, mungkin itu lebih ditekankan lagi seperti itu. Ya itu jadi kemungkinan kan di kita itu kalau misalkan pembelajaran dibutuhkan secara internet, masalah jaringan, kemudian listrik, memang harus benar-benar disiapkan. Sumber belajarnya juga Bu. Sumber belajar dari bukan dari buku tapi dari lingkungan itu. Jadi saya memilih mana nih yang cocok untuk anak dengan gaya belajar mereka masing-masing seperti itu. Jadi dalam pemilihan Gaya belajar anak ya? Ya, gaya belajar anak. Kan ada saya setelah survei ternyata mereka mempunyai 3 gaya belajar. Yang pertama gaya belajar visual, auditoris. Kemarin ada masukan dari Pak Asep terkait 3 model belajar tersebut, kemudian apakah ada yang tersampaikan atau ada yang terlewat tidak tersampaikan begitu? Menurut saya kemarin saya alhamdulillah tersampaikan semua Bu. Mungkin Ibu bisa melihat sendiri video yang saya setelah observasian ada beberapa, tentunya ada beberapa masukan ya dari RPP yang sudah kita buat. Terkadang ada istilahnya masukan dari Pak ini membuat ya perkembangan saya kedepannya akan diperbaiki lagi ini apa mungkin kegiatan yang harus saya perbaiki di kegiatan yang akan datang, mungkin dari kesiapan untuk merencanakan pembelajaran tersebut. Tahapan apa lagi nih yang akan saya lakukan di kegiatan berikutnya seperti itu? apa nih Pak
berdiskusi dengan siapa, mungkin itu lebih ditekankan lagi seperti itu. Ya itu jadi kemungkinan kan di kita itu kalau misalkan pembelajaran digital secara internet, masalah jaringan, kemudian listrik, memang harus dipersiapkan karena di sini kan apa nggak ada hujan, nggak ada petir, nggak ada ini ya, kadang-kadang tiba-tiba masih mati. Ya, mungkin bisa dicek sendiri HP ibu juga, kalau sinyal kuota pasti nggak ada. Saya kasih jaringan sambil online ya. Iya, itu pastinya kesulitan kalau sampai ini. Kebetulan ada jaringan internet juga masih stabil di sini. Iya. Mungkin ya. Tentu kan itu bukan jadi kendala ya teman-teman ya. Pasti banyak hal beberapa sumber yang kiranya bisa dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga materi pembelajaran yang kiranya bisa memanfaatkan lingkungan kah, warga sekitar kah, aset-aset yang ada di sekolah kiranya yang bisa dimanfaatkan kan kita manfaatkan. Nah, aset kemarin kan belajar dari modul sebelumnya tentang beberapa aset yang kiranya bisa dimanfaatkan. Ini aset Pak Aset? Iya. Iya, ini aset. Ini juga aset yang harus dikembangkan. Kiranya aset bisa berdiskusi bersama apa yang perbaikan-perbaikan untuk pribadi masing-masing begitu ya. Tidak ada yang kiranya aset di sini bilangnya yang sedang pendidikan begitu yang paling hebat, tidak. Saya pun di sini sambil belajar melihat bagaimana proses pembelajaran. Bu Neni akan memasukkan untuk Pak Asep terkait tidak di supervisi begitu. Bagaimana perasaannya? Perasaan saya tentunya saya merasa senang, bangga bisa bisa mendapatkan masukan dari teman sendiri, dan pastinya saya akan lebih giat lagi untuk kegiatan pembelajaran berikutnya. Kalau skala boleh dinilai Pak Asepnya nih, sabunnya nih sekarang. Kalau dari skala 1 sampai 10 sekarang Pak Asep di skala berapa? Ya 9 lah, insya Allah. Oh, jangan turun lagi Pak Asep, ada berapa ini? Karena saya tahu potensi Pak Asep. Oke. Masukan untuk Pak Asep ini kan dari potensinya sudah oke, dari sudah oke. Masukan untuk Pak Asep lebih baik lagi dari performanya kira-kira apa yang dari mana? Mungkin dengan gaya belajar Pak Asep yang karena laki-laki kan kebanyakan keibuannya kan kurang ya, keibuannya kurang, mungkin kelihatan tegang, terus kurang senyumnya gitu, keramahan kepada anak, cuma hanya seperti itu aja. Tuh, Pak Asep. Kalau supaya yang susah, karena itu biasanya ibu guru yang lebih lebih dominan sebetulnya. Kalau nanti di dalam pendidikan guru penggerak di lokal karya 4 disuruh lebih aktif aktif ya. Nanti pas di lokal karya saya gembleng lagi. Baik Bu Nini, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf mengganggu kegiatan mengajar di sekolah. Hal ini menjadikan masukan yang baik tentunya untuk Pak Asep, bermanfaat juga untuk Bu Nini. Semoga nanti bisa berkelanjutan gitu ya. Bisa ada peningkatan. Terima kasih.